It's my dream, Mas. It's my dream, not her. Tahu ya? Ketika orang ditanya kenapa kok cerai, karena sudah nggak cocok. Loh, dulu kok cocok. Berarti kan ada hal yang bergeser gitu ya. Ada hal yang bergeser. Kenapa itu bisa bergeser? Ya, karena nggak ada komitmen. Bagaimana bisa ada Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Stanley. Hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang menarik sekali tentang pernikahan ya, tentang pernikahan. Mungkin kita sudah sering dengar hari-hari ini yang lagi booming ada salah satu cuplikan video pendek yang sering kita lihat baik di TikTok, di Instagram maupun di short video YouTube ya. Cuplikannya seperti ini. It's my dream, Mas. It's my dream, not her. Nah, ini dibuat parodi dari, sebetulnya itu adalah cuplikan dari film Layang-Layang Putus ya. Diparodikan oleh begitu banyak orang ya. Dan dibuat lucu gitu ya. Sepertinya lucu, dan kalau kita lihat itu memang kita akan ketawa karena lucu. Tapi sebetulnya aslinya di film itu cerita di bagian itu menceritakan tentang sesuatu yang sangat menyedihkan dalam pernikahan, yaitu perselingkuhan. Jadi di cuplikan cerita itu menceritakan tentang seorang wanita ya yang bersuami. Nah, suami itu merasa bahwa dia sudah lakukan banyak hal untuk istri dan anak-anaknya, dan dia nggak tahu bahwa istrinya itu sudah tahu rahasianya bahwa dia punya selingkuhan. Dan selingkuhannya itu dibelikan apartemen mewah, kemudian dibawa ke tempat liburan, di mana tempat liburan itu adalah impian dari si istri, gitu ya. Jadi ini sebetulnya sangat menyakitkan sekali. Teman-teman semua, itu adalah kisah di film itu adalah kisah yang juga saya rasa itu terjadi ya, di real di dunia nyata. Banyak sekali hari-hari ini kita dapati masalah perceraian gitu ya. Apalagi di masa pandemi, angka perceraian itu meningkat tajam. Kekerasan dalam rumah tangga meningkat, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak meningkat. Nah, jadi ini adalah kisah yang sebetulnya real ya, ada di kehidupan nyata. Perselingkuhan terjadi. Begitu banyak rumah tangga yang hancur berantakan. Bahkan kita sering melihat para selebriti bisa gonta-ganti pasangannya sedemikian rupa. Dan ini tentunya mengacaukan tatanan masyarakat ya, khususnya tentang pernikahan. Bagi kita orang percaya gitu ya, sebagai orang Kristen, tentunya penting sekali bagi kita untuk memahami tentang dasar dalam pernikahan ya. Nah, ketika kita nggak memahami dasar dari pernikahan itu akan kacau ya. Hubungan pernikahan didasarkan pada apa gitu ya. Kalau kita lihat kebanyakan orang itu menikah hanya karena nafsu seks saja, gitu ya. Pernikahan hanya sebatas memuaskan nafsu, sehingga pasangannya itu dianggap seperti barang yang kalau dipakai terus menerus kemudian dia bosan, dia boleh buang terus ganti yang lainnya, ya tanpa memikirkan dampaknya, efeknya secara psikologis terhadap pasangannya. Belum lagi kalau sudah ada anak. Dalam pernikahan itu apa yang terjadi dengan anak-anak? Ya, anak-anak yang broken home itu kebanyakan terjadi karena ada masalah dalam pernikahan orang tuanya. Ya. Nah, ini kemudian apa sih yang menjadi dasar bagi kita orang percaya dalam pernikahan? Kalau kita perhatikan firman Tuhan, misalnya kalau kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 25. Itu menarik, dikatakan begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi dasar bagi pernikahan adalah kasih ya. Dan gambaran kasih yang dimaksud di sini bukan main-main. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya.
Jadi bicara tentang pengorbanan, kasih yang seperti apa? Kasih yang mau berkorban, kasih yang rela berkorban. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pernikahan. Kasih. Kalau ketika kita membangun pernikahan dengan dasar yang lain, mungkin karena ekonomi, karena fisik, atau karena seks, karena ya hal-hal yang lain, nah itu berakibat sangat buruk, sangat fatal ya. Ketika orang ditanya kenapa kok cerai, karena sudah nggak cocok. Loh, dulu kok cocok? Berarti kan ada hal yang bergeser gitu ya. Ada hal yang bergeser. Kenapa itu bisa bergeser? Ya, karena nggak ada komitmen. Bagaimana bisa ada komitmen kalau ada kasih di dalamnya? Jadi bangunlah pernikahan kita dengan kasih ya. Sehingga tidak ada alasan untuk perselingkuhan. Tidak ada alasan untuk perceraian ya. Masalah boleh ada dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti ada masalah. Nggak ada rumah tangga nggak ada masalah. Tapi perceraian bukan jalan keluar. Apalagi perselingkuhan ya. Selingkuh, perceraian itu bukan jalan keluar. Setiap ada masalah yang datang, kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam setiap rumah tangga kita. Teman-teman semua yang menyaksikan video ini, saya sangat berharap bahwa bagi yang sudah menikah, mari kita membangun pernikahan kita di dalam kasih ya. Bagi yang belum menikah, ayo belajar firman Tuhan yang betul, dasari hubungan kalian dengan pasangan kalian dengan kasih yang mau berkorban. Kasih yang mana? Kasih Kristus ya. Kita punya kasih Kristus dan itu akan mengalir terhadap pasangan kita sehingga pernikahan kita, percayalah, pernikahan yang dibangun dalam kasih Kristus, yakinlah ini pasti pernikahan yang diberkati Tuhan ya. Saya berdoa supaya pernikahan teman-teman semua diberkati Tuhan, hubungan dengan pasangan diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, semua hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati. Bye.